Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini saya kedatangan tamu dari Gus Ulil Albab dari Pondok Yanuah. Dan saya juga bertemu dengan beberapa teman kolega kami dan dari Jember yang sudah menerapkan metode hobi Al-Quran, di mana ini sudah melaksanakan sudah mulai bulan November, dan saya berharap ini bisa memberikan tanggapan kepada kami sebenarnya apa yang dirasakan terhadap metode ini, baik oleh orang tua atau baik oleh anak sendiri, karena kebetulan dia juga belajar menghafal Al-Quran dengan metode, disertai dengan metode hobi ini yang dirasakan seperti apa. Mungkin pertama saya mau tanya ke si Kuni ya, bagaimana sih rasanya, seperti apa metode ini yang bisa dirasakan oleh diri kamu sebagai yang merasakan metode ini? Ya, Pak, bedanya kalau sama yang hafal biasa kan sangat berbeda. Kalau yang pakai metode hafal biasa kan, kalau konvensional itu kita harus baca berulang kali dan kemungkinan untuk lupanya itu banyak. Tapi kalau pakai metode hobi ini kan kita bukan hafalan ya, ini tuh menggambarkan. Jadi bukan hanya melekat di otak, tapi kita juga bisa menggambarkan isi Al-Quran itu seperti apa. Ini di sini adalah kita mengisi dari folder ya. Jadi ini si Kuni ini mahasiswa UNED Jember. Jadi dia belajar mulai November membuat laci-laci atau folder-folder, sehingga kalau Al-Baqarah itu dia akan membuat laci atau folder 20 laci atau folder, sehingga halaman itu sudah mulai kelihatan, sehingga dia akan bisa mengambil di halaman sekian-sekian. Begitu pula juz 2, Al-Baqarah juz 2, juz 3, terus sampai juz 30. Oke, ini Kuni mungkin bisa dicontohkan folder berapa, juz berapa, 1 lembar atau 2 lembar, jadinya sekarang juz 1 foldernya nomor berapa, halaman nomor berapa, sehingga dibentukkan di dalam diwujudkan. Silakan. Juz 1 ya Pak? Ya. Juz 1 saya mau ngambil folder kelima itu ada di hidung. Ayatnya itu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asyajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Artinya? Secara keseluruhan atau per ayat? Ya, per kata ya? Semua itu? Ya, nggak apa-apa. Semakin Atau dua cerita yang ada di situ. Yang atas apa yang bawah? Atas dan bawah boleh. Semuanya berarti. Ya. Yang atas itu Bismillahirrahmanirrahim. Wa il qala rabbuka, dan ketika Tuhanku, dan ketika berfirman
Dan ketika ya berfirman Rabbuka Tuhanku lil malaikati kepada malaikat, ini sesungguhnya aku Allah maksudnya ja'ilun akan menjadikan fil ardi di bumi ini khalifah. Sebentar saya baca lagi Pak. Qalu malaikat berkata qalu Allah berfirman Qalu malaikat berkata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan seorang khalifah yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sesungguhnya kami telah bertasbih kepadamu dan mensucikanmu. Itu kata malaikat. Terus Allah berfirman lagi, Qala ini malah tak namun sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Allah berfirman kepada malaikat. Terus ini wa 'allama adama asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum. Di situ panjangnya Pak. Saya intinya gini. Allah lalu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, lalu Allah menyuruh Adam untuk memberitahukan kepada malaikat. Apakah malaikat itu tahu? Gitu. Ternyata malaikat tidak tahu. Lalu akhirnya terus Allah berfirman lagi, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terus malaikat bilang, sesungguhnya kami tidak tahu jika engkau tidak memberitahu, karena hanya engkaulah yang maha mengetahui. Terus ya itu. Oke. Berarti di situ kan ada folder laci. Coba ceritakan itu misalnya juz pertama, laci pertama ditaruh di mana, halamannya di atas dan di bawah apa terakhir, halaman kedua apa ditaruh di mana. Seperti apa maksudnya? Kan itu satu juz kan ada 20 halaman. Setiap halaman itu kita buat folder namanya. Foldernya itu ada dikasih folder, tiap folder. Misalkan halaman pertama juz 1 itu ada di rambut. Berarti ayat yang ada di halaman 1 juz 1 itu coba disebutkan yang atas dan cuplikan yang atas dan bawah apa ayatnya. Sehingga orang-orang kan tahu bahwa nanti halaman kedua ditaruh di dahi, di folder kedua pertama dan terakhir sampai berapa 15 atau 10 halaman. Kalau di juz 1 folder 1 itu kan rambut itu ayat pertama kan alif lam mim. Ya gitu. Yang terakhir itu ulaika Allah udah mirabihim wa ulaika humul muflihun. Terus di halaman kedua di baliknya kita taruh dahi. Di dahi itu ayat pertama innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Terus yang bawah sendiri ulaika ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Itu di halaman 2. Terus halaman 3 dan seterusnya sampai halaman ke-20 itu mahkota. Jadi nanti tiap halaman itu ada foldernya. Kita taruh di dahi, di rambut, di alis itu ketiga, terus keempat mata. Nanti misalkan kita mau baca, kita tinggal tarik ayatnya dari foldernya. Misalkan di juz 1 halaman kedua kan ada di dahi foldernya. Kita tarik dari dahi, lalu kita gambarkan ayatnya, kita gambarkan. Berarti lebih ada folder laci. Coba ceritakan itu misalnya juz pertama, laci pertama ditaruh di mana, halamannya di atas dan di bawah apa terakhir, halaman kedua apa ditaruh di mana. Seperti apa maksudnya? Kan itu satu juz kan scan Qurannya. Misalkan kalau dari awal kita sudah mantep, terus perhatian dan fokus itu sudah tertuju pada Quran, kita nggak perlu banyak pengulangan. Tapi kalau pas waktu scan itu kok nggak konsentrasi, setelah itu perhatiannya terbagi atau bagaimana, itu bisa jadi butuh banyak kali pengulangan scan, tergantung individu sendiri. Ini kira-kira bagaimana Bu? Dengan potensi ini kan pada saat ini kemarin diujikan, ini kan bilang kalau ini nyoba kan itu. Setelah melihat seperti ini apa yang bisa diunjukkan, dirasakan apa? Ya, alhamdulillah sekali, termasuk yang menjalaninya tuh nih, karena yang saya tahu dan yang saya alami menghafal Al-Quran selama ini kan nggak pakai artinya, dan itu sulit sekali. Kok ini ada pakai artinya, saya sepertinya nggak percaya. Dulu ngafal Al-Quran itu nggak pakai arti, uang ya ada kok ini yang sampai ada metode kayak gini. Makanya saya sudah coba diri saya, kok akhirnya bisa dan dia enjoy, sangat menikmati, senang ya. Saya apa bedanya? Bedanya membaca Al-Quran dengan menghafal Al-Quran tanpa arti dengan ada artinya? Kira-kira apa yang bisa dirasakan? Ya,
Misalnya saya hafal satu ayat kan nggak tahu artinya, kalau ini kan lo ini kayak gini, kandungan ayatnya kayak gini. Saya sekedar apa ya nggak tahu. Pastinya ya lebih bagus, lebih baik sama artinya. Artinya ya. Oke. Nah ini bapaknya ini seorang pengusaha yang luar biasa nih. Beliau pengusaha ayam. Alhamdulillah beliau sebagai anggota koperasi, di mana dia belajar ikut koperasi kami dan mengembangkan di Jember walaupun masih hidup mati. Hidup segan mati tak mau. Saya berharap dengan adanya ini kan koperasi memberikan pengajaran kepada semua anggota koperasi, anak-anaknya diajari metode ini untuk bisa menggambarkan Quran dan orang tuanya tetap berkarya dalam kehidupan untuk menciptakan makanan halalan thayyiban. Pak sekarang melihat anaknya seperti apa yang mungkin selama ini belum memperhatikan secara khusus ya, setelah tahu seperti ini terus sudah tahu dengan Gus Bab itu bagaimana komentar? Karena jangan salah, saya bukan ahli Al-Quran, tapi saya sebagai penemu metode. Ya, oke lah, kita coba dulu gitu. Saya ini kok Pak Cahaya kok pikir saya mengajarkan Al-Quran. Loh, anakku mau coba salah besar naik gitu. Saya waktu kalau ibunya guru Pak Cahaya loh, mungkin dia itu apal Quran, itu Quran. Ternyata beliau hanya penemu metode bukan hafal, tapi bagaimana menggambarkan Al-Quran secara mudah dari juz 1 sampai juz 30. Jadi nanti anak tidak hafal tapi bisa membaca tanpa melihat dengan plus artinya, sekaligus menggambarkan. Nah setelah tadi dibuktikan bahwa ternyata memang amazing, luar biasa sekali. Itu banyak dari zero menjadi hero ternyata. Ini sekarang mengangkat lagi. Ya inilah tipikal orang Jember. Kadang menjatuhkan, kadang menaikkan. Tapi alhamdulillah saya berkenal dengan beliau. Ya inilah tipikal orang Jember. Kadang menjatuhkan, kadang menaikkan. Tapi alhamdulillah saya berkenal dengan beliau. Orang yang mau mencoba sebuah metode yang mungkin awal muasal metode ini adalah berat ya, dipercaya orang. Karena belajar Quran dengan mengenal belajar Quran tanpa Al-Quran ini sesuatu yang mukal dan memfoto Al-Quran dan menyimpan dalam otak, membuat file-file seperti Al-Quran, seperti komputer. Banyak yang tidak percaya dan alhamdulillah saya dipercaya oleh saudara dari Jember. Saya asli Jember dan alhamdulillah ini bisa untuk membuktikan bahwa konsep ini bisa bermanfaat untuk orang dan tidak memberatkan potensi berpikir. Dan alhamdulillah ini metode ini bukan hanya dikaji dalam keseharian tapi juga dikaji secara ilmiah. Sehingga saya berharap nanti siapapun yang mendengar ini kita belajarnya daring juga bisa, bertatap muka juga bisa. Sehingga ke depan banyak pemuda-pemuda yang otaknya diisi dengan Al-Quran, tetapi dia mempunyai kemampuan saintis yang luar biasa. Sehingga dia akan menjadi dokter tapi hafal Quran, menggambarkan Quran dan tahu artinya. Dia seorang insinyur yang tahu arti Al-Quran sehingga pada saatnya nanti 10 tahun ke depan banyak engineer yang akan tahu perubahan akhlak. Jadi mental, sehingga mereka tidak akan pernah mengambil uang karena tergiur sesuatu, karena mereka tahu Tuhan. Nah ini tadi kita juga sudah diskusi dengan pondok yang ada di Kudus, pondok yang Buah yang akan menerapkan ini. Saya berharap 1 juta orang bisa mendapatkan keilmuan ini dan bisa mengubah Indonesia. Sehingga revolusi akhlak dengan Quran ini kami berusaha mewujudkan. Revolusi mental dengan Quran saya ingin berusaha mewujudkan. Ini implementasi yang moga-moga ke depan bisa diterima oleh masyarakat siapapun orangnya. Amin. Dan terima kasih, moga-moga ini bagi teman-teman koperasi dan teman-teman pencinta Quran bisa memahami ini dan bisa menjadi metode ini bisa diterapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.